Abhida adalah sarana dan wahana untuk kita saling mensupport supaya ayo kita berhasil bareng-bareng, kita sukses berjamaah, yang tertinggal kita tarik. Siapapun kita di Abhida yang sudah berhasil di dunia bisnisnya masing-masing itu akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada teman-teman yang baru atau yang merasa kok saya nggak berhasil gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di channel yang cerdas menggerakkan, BMH TV. Dan kita mengerti bahwa sesungguhnya idealnya sebuah negara itu memiliki sekian persen ya penduduknya menjadi pengusaha. Akan tetapi seperti umum dipahami dan banyak diperbincangkan orang, tidak banyak anak-anak muda yang mau menekuni dunia usaha, berwirausaha, apalagi menjadi sukses besar, menyediakan lapangan pekerjaan bagi sesama. Dan tentu ini menjadi sebuah tantangan, dan kepada mereka yang secara pribadi, secara individu gigih melakukan perjuangan menjadi seorang entrepreneur besar adalah satu hal yang sangat luar biasa. Karena menjadi pengusaha memang betul-betul bertarung, berjuang, karena tidak ada kepastian sebagaimana orang mendapatkan pekerjaan, menjadi karyawan, atau status-status lainnya. Dan bagaimana cara untuk kita bisa membangun mentalitas usaha itu, telah hadir bersama saya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hidayatullah. Langsung saja kita sapa Bang Muhammad Faisal. Assalamualaikum Bang Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imam, alhamdulillah. Sehat Bang Faisal ya? Alhamdulillah. Sudah mulai makin membaik. Alhamdulillah. Semoga terus membaik. Amin. Bahkan amin. Diberikan kesempatan Allah membawa kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ini kita di tengah pandemi belum lancar banget. Betul. Artinya masih ada sisa-sisa pandemi. Bahkan PPKM masih berlaku ini. Betul. Pertanyaannya adalah, muncul Abhida dan Bang Faisal sebagai ketua umum pada saat pandemi terjadi. Betul. Ini waktu itu apa yang kebayang gitu dengan kondisi bangsa Indonesia yang secara ekonomi terguncang gitu. Tiba-tiba muncul Bang Faisal sebagai ketua umum Abhida yang baru. Seperti apa ini kira-kira gambaran kaitan dengan dunia usaha Indonesia saat ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Baik, Bang Imam yang semangat terus, luar biasa dahsyat, dan juga pemirsa BMH TV, alhamdulillah menjelang Ramadan saya mendapat amanah ya setelah Munas itu menjadi ketua umum Abhida. Jadi ini juga perlu saya sampaikan bahwa Asosiasi Pengusaha Hidayatullah ini sudah berdiri lama sebenarnya. Kami sudah mengadakan Munas yang kesekian kali. Jadi sudah ada didirikan oleh para founder. Ada Ustadz Muhammadong, Ustadz Mustafa Saka, dan seterusnya. Dimulai dari ketua umumnya itu sudah bergantian sampai yang terakhir itu Pak Syarif Al-Ghifari. Akhirnya amanah itu sampai juga ke saya. Tadi Bang Imam sudah sampaikan bahwa jumlah entrepreneur di kita Indonesia itu masih jauh dari harapan, dan angkanya, persentasenya itu kita masih jauh di bawah Singapura dan Malaysia. Dan tentunya ini tantangan besar bagi Abhida. Tentunya juga ini tantangan besar bagi saya untuk membantu pemerintah menambah jumlah entrepreneur itu. Kalau oleh DPP kami ditantang untuk menghadirkan 5.000 pengusaha. Masya Allah. 5.000 entrepreneur. Nah, ini yang harus kita jawab dalam periode kepengurusan kita.
Artinya teman-teman ini harus di-encourage bahwa berdagang itu adalah bagian dari kita mencontoh kehidupan Rasulullah. Dan Rasulullah itu berdagang itu adalah fase yang harus dilalui sebelum Rasul mendapatkan wahyu. Artinya kalau kita mau tandang ke gelanggang, kita mau berdakwah, kita mau mensukseskan gerakan tarbiyah kita harus sudah diuji dengan berdagang. Karena berdagang ini ujiannya tidak simpel, sangat luar biasa, ya kan? Perlu kejujuran, perlu kerjasama dan seterusnya. Jadi kami di Abhida sedang memperbaiki struktur organisasi dari tingkat pusat sampai di daerah untuk menjawab tantangan menghadirkan ribuan entrepreneur Hidayatullah. Setidaknya kita menambah 0, sekian persen dari jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia. Seperti itu. Luar biasa, dan memang menjadi pengusaha itu bukan pilihan banyak orang. Betul. Jadi kalau kita coba kilas balik ini, dulu Bang Faisal waktu kecil kebayang memang sudah mau jadi pengusaha gitu. Atau momentum apa yang terjadi sehingga kemudian Bang Faisal yang seorang santri itu pada akhirnya sukses menjadi seorang pengusaha? Tentunya orang tua saya itu memasukkan saya di pesantren Hidayatullah Gunung Tembak dengan tujuan saya menjadi kiai. Masya Allah. Pasti ya, kebanyakan orang tua memasukkan anaknya di pondok menjadi kiai, menjadi dai, menjadi hafiz, menjadi ulama dan seterusnya. Qadarullah, saya bertugas di Hidayatullah Depok, oleh Allah yarham waktu itu mendapat SK di sini, terus kemudian menjajaki takdir mau masuk Lipia, tapi juga ternyata tidak di situ jalan saya. Akhirnya saya harus menempuh studi di bidang sastra Inggris. Nah, karena latar belakang pendidikan ini, saya akhirnya mencoba untuk menjadi pertama kerja dulu. Jadi kerja dengan orang. Tapi karena saya punya kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris dalam hal ini, akhirnya ini sangat mendukung saya untuk berkomunikasi dengan klien asing. Dan saya selalu katakan bahwa pada saat kita santri itu kita sering mencari dana, tugas kalau Ramadan ngedar belangko itu sangat menjadikan kita seorang yang ahli marketing, ya kan, negosiasinya jago, ya kan, mentalnya kuat, ya kan, dan seterusnya. Jadi disitulah akhirnya saya 10 tahun saya bekerja untuk orang lain. Ini juga menurut saya nyunah ya, karena Rasul itu bekerja dulu untuk Khadijah, kan? Betul. Nah, terus setelah itu saya buka kantor sendiri, dan itulah yang akhirnya membawa saya sampai sekarang, yang sebenarnya waktu santri tidak pernah terbayang. Tidak pernah terbayang. Ya itu tadi, memang orang tua pun meniatkan saya mungkin ya untuk menjadi kiai, menjadi ulama. Tapi takdir Allah akhirnya mengantarkan saya seperti ini. Meskipun terbayang juga bahwa tugas kita ini semua sebagai kader Hidayatullah, apapun profesi kita, ya kita tetap harus berdakwah. Jadi saya mau mengembalikan cita-cita orang tua saya juga, memasukkan saya ke pesantren. Artinya meskipun sudah ada di titik ini, ya kita juga harus dakwah. Berdakwahnya dengan apa? Ya dengan jalan yang mungkin saya nggak selalu di podium dan seterusnya. Seperti itu Bang Imam. Luar biasa. Jadi dengan menjadi ketua umum Abhida itu berarti menjadi kiai pengusaha nanti. Nah, itu. Yang tugas melahirkan pengusaha-pengusaha tadi. Betul, pengusaha yang bisa berdakwah. Betul. Tapi di tengah pandemi seperti sekarang, sejauh mana orang masih punya antusiasme ya, yang tadi mau di-encourage itu, supaya mereka punya daya dorong bahwa saya bisa kok berusaha walaupun ini pandemi. Seperti apa? Jadi memang pandemi yang kalau di negara kita itu kurang lebih mulai dari Maret 2020 itu meluluh lantakkan ekonomi.
Dan pandemi ini mempercepat usaha atau bisnis di bidang digital. Semestinya digitalisasi ini akan booming 4-5 tahun ke depan. COVID membuat dunia bisnis dipercepat. Transformasi, e-commerce dan seterusnya semua kan sekarang selama orang di rumah, belajar dari rumah, belanja dari rumah dan seterusnya, akhirnya masa pandemi ini yang menang adalah mereka yang banyak punya usaha atau menjalankan usahanya melalui dunia digital. Dan ini juga menjadi perhatian kita di Abhida, bahwa kita sudah mempersiapkan training-training, pelatihan-pelatihan bagi para entrepreneur ataupun calon entrepreneur untuk ayo kita melek dunia digital. Ayo kita melakukan pemasaran melalui dunia digital. Itu sudah disiapkan. Kebetulan sekjen kita sudah malang melintang di dunia digital. Juga ada beberapa pengurus di tingkat pusat sudah sangat paham dengan dunia digital. Akhirnya memang pandemi ini mengajarkan kita bahwa sebenarnya bisnis itu sudah tanpa teritori, tanpa batas melalui dunia digital, karena kita bisa menjual barang untuk orang yang jauh di tempat lain, seperti itu. Jadi memang COVID ini membuat percepatan, percepatan dunia digital. Semestinya booming beberapa tahun lagi, harus sekarang di 2020. Yang tidak siap, mau nggak mau harus akhirnya tumbang kalah dengan yang digital, begitu. Betul. Dan kaitan dengan seperti itu kan berarti orang lebih butuh banyak lagi referensi ya, karena untuk usaha di dunia offline saja itu sudah butuh semangat dan effort besar, apalagi masuk lagi ke digital. Nah, sebelum kita masuk kepada ruang-ruang yang akan dijalankan oleh Abhida, apa yang secara mentality harus dimiliki oleh seorang pemuda atau santri untuk dia bisa berusaha? Karena kan biasa orang itu terhambat oleh kalkulasinya, gitu kan, oleh pertimbangan-pertimbangan yang Bang Faisal sudah melalui itu. Nah, jadi apa yang paling penting sebenarnya? Yang paling penting tentunya untuk menuju tangga paling atas adalah menaiki langkah pertama ini, step pertama. Jadi sudah nggak usah terlalu banyak pertimbangan, nggak usah terlalu banyak hitung-hitungan, mumpung masih muda, ya kan? Karena banyak pengusaha besar itu berangkat dari berbagai kegagalan. Justru kalau kita langsung berhasil itu kurang nikmat ya. Kurang nikmat. Nah, jadi harus berani gagal. Nah, jadi kuncinya kita harus berani gagal untuk lebih berani lagi dan lebih siap lagi untuk berhasil. Contoh sudah banyak, bahkan Rasul pun untuk berdagang juga harus punya effort yang luar biasa, harus ke negeri Syam, pergi manapun di luar Mekah, Madinah. Dan juga waktu itu bagaimana Rasul harus mencari investor, ya kan? Meskipun kemudian akhirnya ketemu dengan Khadijah. Nah, kita juga harus seperti itu. Tidak ada alasan tidak punya modal. Karena banyak orang tanpa modal berhasil. Dan banyak orang dengan modal tidak berhasil. Kenapa? Karena tidak memulai dengan langkah pertama. Jadi Abhida adalah sarana dan wahana untuk kita saling mensupport, supaya ayo kita berhasil bareng-bareng, kita sukses berjamaah, yang tertinggal kita tarik, supaya kita bantu dorong juga, supaya ikut dengan yang lain yang sudah maju. Artinya siapapun kita di Abhida yang sudah berhasil di dunia bisnisnya masing-masing, itu akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada teman-teman yang baru atau yang merasa kok saya nggak berhasil gitu kan. Jadi intinya ya memang mentalnya harus mental entrepreneur. Dan yang paling penting supaya kita semangat di dunia entrepreneurship ini adalah mencontoh Rasul. Untuk sukses sebelum Rasul menerima wahyu,
Kalau memang sebagian pemuda kita ini sudah berkhadijah, jangan lupa bahwa ada fase berdagang. Jangan tinggalkan fase berdagang. Kalau ada kita yang tidak berdagang, berarti kita tidak mencontoh secara full kehidupan para wahyu dari Rasulullah. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Itu sebuah undangan untuk punya semangat. Ya, dan memang tidak terlalu dibutuhkan banyak pertimbangan ya. Betul. Melangkah saja. Melangkah. Ya, cari mentor, cari lingkungan, dan apalagi sekarang udah ada Abhida. Ada Abhida. Ini tertutup atau semua pemuda bisa ikut ini? Atau orang-orang yang mau jadi pemuda? Semua. Justru ini akan menjadi pintu bagi Hidayatullah untuk merekrut banyak kader ya, anggota begitu. Baik, luar biasa. Dan kalau di pemerintahan biasanya ada 100 hari kerja pertama itu ya. Nah, kalau di Abhida apa mungkin program kerja utama pertama yang wajib dicapai ini? Program yang paling wajib dicapai itu adalah pembentukan, karena memang kepengurusan yang lalu itu belum ada pengurus wilayah. Nah, ini yang harus kita kejar. Jadi ekspansi ini ya. Mungkin tidak 100 hari karena 100 harinya kalau Ramadan udah lewat ya. Iya, betul. Ya, karena memang kita terbatas pandemi ya. Kami pun pengurus harus melakukan pleno lebih banyak online daripada offline. Nah, yang paling harus kita kejar ini adalah pembentukan pengurus wilayah. Dan wilayah yang paling kita utamakan itu adalah DKI, Banten, Jawa Barat, Kaltim, dan Jatim. Masya Allah. Itu yang kita potensial kejar, ya, daerah-daerah potensial. Sangat potensial, dan kebetulan Hidayatullah di daerah yang tadi saya sebutkan itu memang kita sudah besar. Nanti setelah itu, setelah kita masuk 2022, kita mulai ke wilayah lain. Yang insya Allah di kepengurusan kita kalau bisa 34 provinsi ada, mudah-mudahan. Amin. Paling tidak kayak pemuda lah. Ya, luar biasa. Bang Faisal, ini kaitan dengan mentality, kemudian Abhida gitu ya. Berarti kan sudah ada nih ruang dan tempat untuk siapapun yang ingin terlibat atau bahkan menjadi entrepreneur itu ya. Sudah terbuka. Nah, satu hal yang memang ini bagi banyak orang, bahkan kalau saya lihat di media sosial itu kadang orang itu masih dihantui oleh keraguan-raguan. Nah, bagaimana memecahkan keraguan-raguan ini sehingga dia bukan lagi pertimbangan, tapi memang ragu. Secara kalkulasi mungkin dia sudah melihat, tapi jangan orang percaya kah? Mau ada yang mau investor dan sebagainya. Nah, seperti apa ini keraguan ini bisa dipecahkan ini? Jadi saya awali dengan satu ungkapan bahwa bukan salah kita kalau terlahir miskin. Ya. Tapi salah kita kalau kita meninggal miskin. Nah, kalau kita punya semangat itu, saya yakin banyak orang semestinya sudah tidak punya ragu-ragu lagi untuk berusaha, berdagang, untuk menjadi entrepreneur, mau jualan apapun. Bahkan kalau ragu di tingkat tinggi ya di level rendah lah. Nah, kalau di level rendah misalnya kita mulai dengan usaha rumahan, bareng istri goreng keripik kita kemasin. Nanti akan ada sarana e-commerce milik Hidayatullah, Himol. Nah, juallah barangnya di Himol. Nah, ini kan nanti sangat minim resiko. Artinya keraguan-raguan itu bisa dikesampingkan. Udah upload di Himol, dagang. Kemungkinan pembeli itu tidak hanya tetangga dan sekitarnya, tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa dunia digital ini sudah limitless. Ya, sudah limitless. Yang beli sudah antar pulau dan seterusnya. Jadi harus betul-betul ada girah bagi kita ini untuk menjadi pengusaha. Itu harus terpecahkan keraguan-raguannya. Dan yang paling penting adalah dengan kita berdagang, dengan kita menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur, secara ekonomi itu kita makin kuat. Pada saat kita makin kuat, kita nanti akan dekat dengan satu hadis, yadul ulya khairum min yadis sufla. Kita akan selalu menjadi orang
yang tangannya ada di atas. GNH kita, ya kan, di Hidayatullah ini, gerakan Nawafil Hidayatullah itu salah satunya kan adalah infak. Nah, supaya kita juga mudah infaknya, ya salah satunya adalah dengan berusaha, berdagang, menjadi entrepreneur. Jadi dengan semangat itu, insya Allah sih semestinya kita semua ini sudah menghilangkan keraguan itu. Gitu. Luar biasa. Mungkin ini yang terakhir Bang Faisal. Biasa kalau anak-anak muda itu punya tokoh idola. Iya. Iya. Kalau Bang Faisal, idola seorang pengusaha ini siapa dan mengapa? Pengusaha ya? Ya. Ya, kalau pengusaha yang sekarang ini tentunya kalau kita yang muda-muda ya. Kalau di bangsa kita ini kan ada Bang Sandi ya. Oke, Sandiaga. Bang Sandi itu sebelum terjun di politik ini, dari DKI sampai juga Wapres kemarin, itu kan pengusaha yang sangat luar biasa. Dan yang saya pernah dengar itu bahwa Bang Sandi ini nggak pernah putus sholat duhanya. Nah, tentunya kalau dari orang Hidayatullah ada yang berusaha, itu akan menjadikan contoh yang lebih baik. Kenapa? Orang-orang kita ini bukan sholat duhanya yang nggak pernah putus. Kalau sholat duha, meskipun itu luar biasa, tapi kan pada saat mata kita memang terbuka. Nah, orang-orang tua kita kan sudah lebih hebat. Kenapa? Karena yang tidak terputus itu adalah sholat malamnya. Mereka sholat pada saat orang lain tidur, itu yang luar biasa. Jadi memang sosok seperti Bang Sandi di negara kita ini adalah sosok yang jarang, sangat jarang. Nah, itu menjadi inspirasi. Tapi kalau misalnya ditanya buku apa yang waktu itu membuat saya memang jadi batu loncatan, itu adalah buku Quantum Ikhlas, RB Sentano. Oh, RB Sentano. Oke. Itu inline dengan buku yang sebelumnya saya baca, The Secret dari Rhonda Byrne. Dan ini inline juga dengan hadis qudsi yang sering saya dengar dari Ustadz Hashim di waktu saya belajar, waktu kita di Gunung Tembak dulu, bahwa kata Allah itu ana inda zonni abdi bi, bahwa Allah itu bersama prasangka hambanya. Nah, dengan hadis qudsi itu, dengan buku juga yang saya baca, itu melatih saya untuk selalu berpikir bahwa kita ini mampu. Tidak ada kata tidak bisa. Dan Allah akan sesuaikan pikiran kita itu dengan akhirnya kenyataan di lapangan. Luar biasa. Ya kan? Jadi buku itu yang kalau ada orang tanya, ya itu jadi batu loncatan saya untuk makin bersama. Apalagi setelah saya ingat ungkapan-ungkapan Ustadz Hashim itu sering diulang-ulang dalam kelas itu, bahwa ana inda zonni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Jadi kalau tadi Bang Imam pertanyaan sebelumnya, ada orang yang selalu ragu-ragu, berarti dia ragu-ragu dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Betul. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Faisal atas waktunya. Dan pemirsa BEMA TV, dari Bijang Mulia ini kita bisa temukan 3 rumus penting di dalam usaha untuk menjadi entrepreneur. Yang pertama, memang kita harus mengetahui bahwa menjadi pengusaha itu adalah meneladani Rasulullah. Betul. Yang kedua, ketika kita menjadi seorang pengusaha, hendak menjadi pengusaha yang sukses, maka lakukanlah, mulailah dari langkah pertama, dan jangan pernah takut dengan kegagalan, karena itu adalah bagian penting untuk kita meraih kesuksesan. Dan yang terakhir, pecahkan keraguan-raguan dengan yakin sepenuhnya bahwa Allah tergantung prasangka hambanya. Luar biasa. Satu insight yang begitu penting. Semoga ini bisa menjadi sebuah pendorong untuk kita semua, setidak-tidaknya punya dagangan tadi ya. Harus punya dagangan, dan nanti kalau belum punya toko ada himol. Jual online ya kan. Kalau belum ada toko ada himol. E-commerce-nya Hidayatullah, Abhida ya. Betul. Dan Hidayatullah punya Hidayatullah. Punya Hidayatullah. Oke. Dan siapapun silahkan bergabung di Asosiasi Pengusaha Hidayatullah. Di sana kita akan sama-sama bangun bangsa Indonesia. Untuk salah satu di antara poin yang ingin dicapai adalah memenuhi digit yang ideal ya dari populasi sebuah negara.
Demikian, kita jumpa lagi pada Bincang Mulia edisi berikutnya. Tetap di channel yang cerdas menggerakkan. Dukung konten BMH TV dengan like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.